Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai organizational communication. Perkenalkan, nama saya Samuel Halman Rustandi dengan NIM 010392323015. Jadi, pertama-tama apa itu organizational communication? Komunikasi organisasi atau organizational communication adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan di dalam suatu organisasi yang melibatkan beberapa elemen seperti individu, kelompok, atau seluruh struktur organisasi. Komunikasi penting untuk mendukung pencapaian tujuan dari organisasi itu sendiri dengan memperlancar aliran informasi serta memperkuat hubungan antar anggota organisasi. Itu adalah definisi dari komunikasi organisasi atau organizational communication. Selanjutnya ada tipe dari organizational communication. Ada dua tipe, yang pertama formal communication dan yang kedua informal communication. Formal communication adalah saluran yang telah ditentukan oleh kebijakan organisasi seperti rapat, laporan tahunan, atau email resmi. Pada studi kasus kali ini saya mengambil contoh di perusahaan Apple Incorporation, di mana contoh dari formal communication ada di peluncuran produk. Apple sebagai perusahaan menggunakan acara peluncuran produk untuk menyampaikan informasi secara resmi kepada publik dan karyawan tentang produk baru yang telah dihasilkan oleh Apple Incorporation. Kemudian ada contoh lain yaitu tinjauan kinerja, di mana setiap karyawan Apple menerima tinjauan kinerja secara tertulis yang menguraikan tujuan, pencapaian, dan area pengembangan masing-masing karyawan. Selanjutnya ada informal communication, di mana saluran ini atau komunikasi ini lebih bebas. Seringkali berupa percakapan tidak resmi atau percakapan di luar jam kerja yang terjadi secara spontan. Contohnya di Apple Incorporation ada daily stand up, di mana tim-tim pengembangan perangkat lunak di Apple sering mengadakan daily stand up singkat setiap pagi untuk berbagai kemajuan dan kendala yang dialami oleh setiap karyawan. Kemudian ada juga Apple Park, di mana desain Apple Park ini dibuat terbuka dan kolaboratif yang mendorong interaksi informal antara karyawan dari berbagai departemen. Kemudian kita masuk ke communication flows, di mana ada 4 jenis, yaitu downward, upward, lateral, dan diagonal. Pertama kita bahas apa itu downward. Downward communication adalah komunikasi yang mengalir dari tingkat manajemen yang tertinggi ke yang paling rendah. Contohnya di Apple sebagai perusahaan, contoh dari downward communication itu ada di memo dari CEO Tim Cook sebagai CEO dari Apple Incorporation yang mengumumkan visi perusahaan atau strategi baru perusahaan kepada seluruh karyawannya. Kemudian ada pedoman desain yang dikeluarkan oleh tim desain utama kepada seluruh tim produk, dan ada juga evaluasi kinerja tahunan yang diberikan oleh manajer kepada setiap karyawannya. Selanjutnya ada upward communication. Upward communication adalah komunikasi yang mengalir dari tingkat bawahan atau tingkat rendah atau tingkat karyawan ke tingkat manajemen atau tingkat yang lebih tinggi lagi. Contohnya di Apple ada survei kepuasan karyawan yang memungkinkan karyawan untuk memberikan feedback tentang kinerja mereka, kondisi kerja mereka, tempat lingkungan mereka, dan ide-ide perbaikan yang dapat disampaikan oleh karyawan kepada pihak manajemen. Contoh lainnya ada di rapat tim, di mana karyawan dapat mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan kepada manajer dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian ada lateral communication, di mana komunikasi ini terjadi antar karyawan atau antar individu pada tingkat yang sama. Contohnya di Apple, pertemuan lintas tim untuk membahas pengembangan fitur baru pada produk. Ada grup diskusi online dari berbagai departemen yang dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman. Dan adanya contohnya kolaborasi antara tim untuk memastikan produk memiliki desain yang estetis dan fungsional dari tim desain dan tim operasional. Kemudian ada diagonal communication, yaitu komunikasi yang terjadi antara karyawan dari departemen berbeda dengan level yang berbeda. Contohnya di Apple ada seorang engineer yang berkonsultasi dengan desainer grafis untuk tampilan interface pengguna yang baru. Contoh lain yaitu manajer project yang bekerja sama dengan spesialis pemasaran untuk mengembangkan strategi peluncuran produk terbaru yang dinilai paling baik bagi perusahaan. Kemudian kita masuk di tipe communication network. Yang pertama ada chain network. Chain network itu apa? Komunikasi yang mengalir secara berurutan seperti rantai. Informasi disampaikan dari satu orang ke orang lain secara berurutan.
Kemudian ada wheel network, di mana semua komunikasi terpusat pada satu individu atau satu pusat roda. Individu pusat ini bertindak sebagai penghubung utama antara semua anggota kelompok. Yang ketiga ada all channel network atau all channel network, di mana semua anggota kelompok berkomunikasi secara bebas dengan semua anggota lainnya, tidak ada hierarki komunikasi yang ketat antar satu dengan yang lain. Yang pertama kita bahas tentang chain network. Chain network itu apa? Contohnya itu ada di proses persetujuan produk baru. Sebelum sebuah produk itu diluncurkan, konsep produk harus melalui perusahaan dari berbagai departemen, mulai dari tim riset, desain, engineering, hingga manajemen puncak. Ini adalah contoh kasus di Apple Incorporation. Contohnya yang lain ada eskalasi masalah teknis, di mana jika seorang pelanggan mengalami masalah teknis dalam produk Apple, laporan masalah tersebut akan dikirimkan secara berurutan dari teknisi layanan pelanggan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang kedua ada wheel network. Contoh di Apple Incorporation yaitu adanya tim proyek kecil yang mengembangkan fitur baru pada suatu aplikasi. Seringkali tim-tim ini menggunakan struktur jaringan roda, di mana manajer proyek bertindak sebagai pusat rodanya dengan mengkoordinasikan semua tugas dan memastikan semua anggota tim itu dapat bekerja dan menuju satu tujuan yang sama. Contoh yang lain ada di Apple Store sebagai retail. Manajer setiap Apple Store itu bertindak sebagai pusat roda, di mana manajer-manajer itu mengkoordinasikan kegiatan sehari-hari di toko, mengelola tim, dan memastikan kepuasan pelanggan dapat tercapai. Kemudian ada all channel network, di mana contohnya itu ada di tim desain pada perusahaan Apple seringkali menggunakan pendekatan kolaboratif yang kuat. Contohnya dari desainer dengan bekerja sama dengan departemen lain, di mana desainer ini memiliki disiplin ilmu, misalnya UI UX, industri grafis, dan secara bebas bekerja sama dengan departemen lain untuk mengembangkan produk-produk inovatif yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian ada komunitas pengembang Apple, di mana Apple memiliki komunitas pengembang yang aktif, di mana para pengembang aplikasi ini dapat berinteraksi satu sama lain. Contohnya kayak berbagai kode, mendapatkan dukungan teknis, dan saling sharing ilmu di komunitas tersebut. Selanjutnya ada benefits of information technology, atau apa sih keuntungan dari IT itu? Yang pertama ada increased ability to monitor individual and team performance. Di Apple sendiri menggunakan berbagai alat IT untuk melacak kinerja karyawan, mulai dari sistem pelacakan waktu kerja hingga metrik produktivitas yang terintegrasi dengan perangkat lunak desain. Keuntungan yang kedua itu apa? Keuntungan kedua itu ada better decision making based on more complete information. Jadi, Apple mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber seperti data penjualan, feedback pelanggan, data penggunaan produk untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik lagi ke depannya. Keuntungan selanjutnya itu ada more collaboration and sharing of information, di mana contohnya di Apple menggunakan alat IT ini untuk berkolaborasi dalam memfasilitasi komunikasi antar berbagi informasi antar tim yang tersebar di seluruh dunia. Keuntungan selanjutnya itu ada greater accessibility to coworkers, di mana teknologi IT memungkinkan karyawan Apple untuk bekerja dari mana saja dan kapan saja, serta berkolaborasi dengan rekan kerja di seluruh dunia. Ini memberikan akses dan fleksibilitas lebih kepada para pekerja di Apple sendiri. Kemudian kita masuk ke permasalahan selanjutnya atau topik selanjutnya itu ada intranet dan extranet. Apa sih intranet itu? Intranet itu adalah jaringan internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh karyawan atau pihak yang berwenang. Contohnya di Apple itu, Apple menggunakan intranet dengan tujuan kolaborasi pengembangan produk, seperti tim desain, engineering, perangkat lunak yang menggunakan intranet untuk berbagi file dan dokumentasi proyek. Kemudian ada juga rapat virtual, di mana intranet menyediakan platform untuk mengadakan rapat virtual, sharing screen, dan kolaborasi secara real time antar departemen atau antar individu dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada extranet. Extranet adalah perluasan intranet yang memungkinkan akses terbatas kepada pihak eksternal, seperti supplier, mitra bisnis, atau customer.
Di Apple sendiri extranet ini digunakan untuk kolaborasi dengan partners. Contohnya Apple menggunakan extranet dengan untuk berkolaborasi dengan supplier untuk pengembangan komponen dan produk baru. Kemudian ada dukungan pelanggan, di mana pelanggan atau customer bisnis ini dapat mengakses informasi produk, status pesanan, dan dukungan teknis melalui extranet. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.